Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah amal kebaikan. Dan alhamdulillah kita masih diberi sehat dan kita juga masih diberi kesempatan untuk bertobat. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan sampaikan kajian singkat tentang doa yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu adalah Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal atwa'. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dari jahatnya perilaku, jahatnya amal, jahatnya nafsu, dan jahatnya penyakit. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan doa tentang permohonan yang baik-baik, tetapi Rasulullah juga mengajarkan agar kita memperhatikan hal-hal yang jelek. Mohon dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang mendatangkan murkanya, dari hal-hal yang jelek di dalam pandangan Allah maupun manusia. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku yang jahat. Apapun yang kita sandang, jabatan apa yang kita miliki, tetapi kalau perilaku kita jelek, maka manusia tidak senang, Allah pun tidak senang. Dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman seseorang itu adalah paling bagus akhlaknya, mereka yang paling bagus akhlaknya. Jadi ukurannya adalah akhlak. Karena itu kita bermohon agar kita dijauhkan dari akhlak yang jahat, akhlak yang merusak diri maupun yang merusak orang lain. Yang kedua, dari amal wal a'mali, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan permusuhan, perpecahan. Kita mohon lindung kepada Allah agar kita tidak berbuat yang merusak, berbuat maksiat, baik sesama manusia atau bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Yang ketiga, kita mohon dijauhkan oleh Allah agar kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Kita tidak mudah untuk mengikuti hawa nafsu, sebab hawa nafsu itu berkecenderungan untuk melakukan kejahatan. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini betul-betul di dalam praktek kehidupan kita dapat menjauhi nafsu jahat, nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keempat, setelah ketiga, keempat, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dalam hal ini kita mohon dijauhkan dari penyakit jasmani. Sakit itu tidak enak, sebab mengurangi aktivitas kita berkurang. Karena itu mohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit sehingga kita sehat. Setelah kita sehat, kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini, yakni Allahumma janibni mungkarotil akhlaki wal a'mali wal awai wal adwai, kita benar-benar terselamat dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan siksa. Kita terselamat dari akhlak atau perilaku jahat, amal-amal yang jahat, nafsu yang jahat, penyakit-penyakit yang membawa kematian kita. Mudah-mudahan kita semuanya menyadari bahwa doa ini sangat perlu kita baca agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan kita selama berada di dunia ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kita akan perilaku yang lurus, perilaku yang mendatangkan ridho Allah, perilaku yang mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian amal-amal kita terjauh dari amal-amal yang jahat, termasuk hawa nafsu kita, dan kita terjauh dari penyakit yang memang tidak akan disukai oleh siapapun. Mudah-mudahan kita seroja sehat jasmani dan rohani, atau sehat rohani dan jasmani, sehingga kita dapat melakukan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terus-menerus memberi cahaya, menerangi yang gelap, sehingga kita merasakan betapa nikmatnya kita berislam, betapa nikmatnya bila kita ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita mampu berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan kajian singkat ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi dapat membukakan diri kita untuk lebih baik, menjadi orang-orang yang baik dan menghindari hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan kita juga semoga menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang selalu diingatkan oleh Allah ketika kita berbuat kekhilafan, dan kita menyadari terus dan terus kita bertaubat, bermuhasabah, mengevaluasi diri agar kekurangan kita dapat kita benahi, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.